Menantimu saban waktu, bangkit jiwaku, kau sungguh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harap yang terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal ibadah
واجتناب المنكر والمعصية. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث: الصوم جنة من النار. قدموا أعمالكم للدار الآخرة تجدوا عندها فوزا ونجاة. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin sidang para jamaah Jumat, dengku-dengku, abu-abu, dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji merupakan milik bagi Allah, yang mana oleh Allah pada saat yang berbahagia ini masih memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan satu rutinitas kewajiban yang telah Allah undangkan terhadap kita. Juga selawat yang bertangkai dengan salam kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari lembah jahiliyah, dari lembah kesesatan hingga kepada alam yang penuh dengan terang benderang. Bukan terang dengan lampu, tapi terang dengan ilmu, seperti yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Juga kepada para sahabat yang telah berpartisipasi dalam rangka membantu Rasulullah mempertegak kalimah thayyibah la ilaha illallah. Juga kepada alim ulama, baik itu alim ulama yang bersifat mutaqaddimin maupun ulama yang bersifat mutaakhirin, yang mencabar kedua-duanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin tengku-tengku dan abu-abu serta abang-abang rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasanya sebelum khatib masuk ke dalam rukun doa khutbah, khatib ingin menyampaikan sedikit mau'izah hasanah. Kiranya apa yang akan khatib sampaikan nantinya dapat bermanfaat, khususnya bagi khatib yang menyampaikan dan umumnya bagi kita semua para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Marilah sama-sama kita menyimak kembali salah satu firman Allah dalam Al-Quran, yaitunya dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan terhadap kamu melaksanakan ibadah puasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya pasti kita tergolong ke dalam orang-orang yang bertakwa terhadap Allah. Ketika kita melaksanakan ibadah yang telah Allah wajibkan, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan,
yang merupakan kewajiban yang telah Allah letakkan terhadap kita selaku muslim, maka pasti pada ketika itu kita tergolong ke dalam orang-orang yang bertakwa. Tunggu apa makna takwa? Takwa disebutkan dalam kitab Imtithalu Awamirillah Wajibtinabu Nawahihi Sirratan aw alaniyah, menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Bubut turuk ujiur tegak yang larang Allah dan kerja, baik secara terang-terangan ataupun secara diam-diam. Kita melakukan ketaatan kepada Allah bukan hanya di depan orang, tetapi walaupun di belakang orang tetap kita melakukan ketaatan. Kita meninggalkan kemaksiatan bukan hanya di depan orang, walaupun di belakang orang tetap kita meninggalkan kemaksiatan. Maka itulah yang dikatakan dengan hakikat ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam momen bulan puasa ini, marilah sama-sama kita mensucikan diri, memperbaiki diri, sehingga kita mendapatkan nilai-nilai ketakwaan yang bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Nabi pernah menyampaikan, "Kam sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atshu." Betapa banyak orang yang melakukan puasa, menahan diri daripada lapar dan dahaga, tetapi tidak lain daripada menahannya diri daripada lapar dan dahaga hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Maknanya apa? Nilai-nilai puasa itu tidak ada apa-apanya. Sehingga dalam hadis yang lain baginda Nabi pernah mengatakan, ada beberapa penyebab yang mengakibatkan hilangnya pahala puasa kita. Khamsatu asya' tuhbitu shauma. Ada 5 perkara yang dapat mengakibatkan hilang pahala puasa. Yang pertama al-kadzib, yaitu dusta. Tentu apa itu dusta? Dusta adalah berbicara sebalik di atas fakta. Pada ini hari itu tanya kadang-kadang pada menjadi mengenal yang bahwa untuk lebih kemayan Tuhan oleh ada kudu pakai. Begitu protokol dan telepon partner jino na lo yang part di rumah. Kasi apa kalau kumano kalau usok aja ngejak dulu. Padahal posisi bertanya utamano kalau mudaso aja kalau mutiap kalau itulah yang dikatakan dengan dusta. Di ketika kita adalah dusta, kita dalam keadaan berpuasa, maka pada ketika itu nilai pahala puasa kita telah tiada. Kemudian yang kedua, riba. Apa itu riba? Tentu yaitu mengumpat. Maka pada sekurangnya lebih kaedah daripada bilanya orang Aceh. Tentu ia bukan ikuti, bukan hanya itu kepada upat cik. Maka karena dalam pandangan kitab tasawuf yang dikenal dengan upat adalah zikru li akhika bima yukrahu walau amamahu, mengatakan sesuatu yang dengan sebab kita katakan tersebut dapat menyakiti dan hati orang tersebut walaupun di hadapannya. Ikut tanya takut dengan di hadapannya. Jika jangan belek ciptalah yang kamu pernah betul. Maka ketika kita takut ke orang yang di hadapan orang yang tahu. Kadang-kadang kita mengajak tak tahu tak kuat lah. Nak bukan ikuti kan anak kira kepada upat cip. Maka ketika kita kira kepada upat, takut dengan hal yang dapat menyakitkan hati orang yang ditayangkan, maka pada ketika itu pahala puasa kita telah hilang. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga yaitu an-namimah. Namimah itu yaitu mengadu domba. Tidak sedikit orang di antara kita yang telah beriman kepada Allah,
beriman kepada Rasulullah, bahkan mengetahui imbas sangat besar daripada mengadu domba. Tetapi banyak orang terkadang lalai, banyak orang terkadang lupa bahwa imbas efek samping daripada adu domba tersebut di samping terjadi kepada orang yang tidak adu domba, bahkan melimpah kepada kita sendiri. Maka hati-hati, jangan sampai di negara-negara perkataan kita mengadu domba orang lain mengakibatkan hilangnya nilai pahala puasa kita. Bahkan gara-gara lisan ini mengakibatkan gugur sengsara kita satu badan. Maka negur lekul jamun, basah hido karena lidah, binasa tubuh karena babah. Wailun dikata Allah, celaka likulli humazatil lumazah. Bagi siapa? Bagi si pencela dan si pelempah. Maka hati-hati, jangan sampai gara-gara lisan kita mengakibatkan hilangnya pahala puasa. Kemudian yang keempat, hal yang mengakibatkan hilang pahala puasa, nadharu bisyahwat, memandang dalam keadaan bernafsu, yaitu keinginan. Maka hati-hati, jangan sampai kita dalam keadaan berpuasa mengakibatkan hilangnya pahala puasa dengan sebab semata-mata timbulnya syahwat yang tidak ada pada tempatnya. Dan yang kelima, yaminul khumus, sumpah palsu. Kita sedikit-sedikit untuk meyakinkan apa yang kita katakan demi Allah, memang dumno luncur, demi Allah jidum nolong dem. Maka hati-hati, jangan sampai untuk membenarkan perkataan kita membawa-bawa nama Allah sehingga mengakibatkan hilangnya pahala puasa. Maka inilah 5 perkara yang dapat mengakibatkan terhapusnya nilai-nilai pahala puasa kita. Hadirin tengku-tengku dan abu-abu serta hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala hikmah menciptakan kita sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan hikmahnya untuk berubudiyah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Sekaya apapun kita pada saat ini, setinggi apapun jabatan kita pada saat ini, ketahuilah yang bahwa pada hakikatnya nilai kita itu adalah sama. Apa sama? Kita merupakan sama-sama hamba Allah yang lemah. Maka hikmah Allah menciptakan kita untuk menghambakan diri, yaitu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang dalam kita melakukan ibadah kepada Allah, semangat kita ini pasang surut. Kadang-kadang dalam bulan puasa kita semangat melakukan ibadah kepada Allah. Apalagi di momen-momen pertengahan Ramadan, hampir masuknya musul Al-Quran. Masya Allah, semangatnya kita melakukan ibadah, mendirikan malam, qiyamul lail, baca Al-Quran, tahajud dan lain-lain, melakukan ibadah sunnah. Tetapi begitu hilangnya Ramadan, kenapa semangat kita ini semakin surut? Dan hal ini para hadirin sekalian telah dialami oleh orang-orang terdahulu, sehingga disebutkan dalam kitab An-Nafaisul Uluwiyah fi Masail Sufiyah karangan daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ada 4 faktor penyebab kita malas melakukan ibadah kepada Allah. Yang pertama, jahilun fi ilmi, yaitu bodoh tentang ilmu agama. Makna bodoh tentang ilmu agama apa? Tentu setiap ibadah yang kita lakukan tidak memaknai. Kita melakukan sholat, yang mana rukun dalam sholat kita tidak mengetahui, yang mana qauli, yang mana fi'li, yang mana qalbi, bagaimana tata cara taharah yang benar, kita pun tidak mengetahui. Bergerak-gerak dalam sembahyang lebih daripada 3 kali batal salat pun kita tidak mengetahui. Yang mana kasar, yang mana ta'rab, dan yang mana ta'yin yang terletak di dalamnya pun kita tidak mengetahuinya. Maka ketika kita awal tidak mengetahui hal seperti demikian rupa, itulah yang menjadi sebagai asbab
penyebab kita malas melakukan ibadah kepada Allah. Maka solusinya apa dulu? Benahilah kelainan tersebut dengan kita mau mengikuti pengajian, mau mengikuti majelis taklim, baik yang diadakan di masjid kita ini ataupun di masjid-masjid terdekat. Karena apa? Ketika kita mau melakukan ibadah kepada Allah tetapi tidak didasari oleh ilmu agama, maka sia-sia ibadah yang kita lakukan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ruslan dalam kitab I'anatul Talibin, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'maluhu mardatun la tuqbalu. Setiap orang yang melakukan ibadah namun tanpa didasari oleh ilmu agama, maka ibadah orang tersebut sia-sia, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuku teman gedeng dan mayang hitam telak-telak mata sujud, tetapi yang tidak mendasari dengan tertib ikuti pengajian. Bahkan juga takut ta'allum kabirah, meninggalkan menuntut ilmu, itu merupakan dosa yang sangat besar. Maka hati-hati supaya kita benar dalam melakukan ibadah. Marilah sama-sama untuk menuntut ilmu kepada ustaz-ustaz dan kepada tengku-tengku dan abu-abu dimanapun diadakan pengajian. Kemudian yang kedua yang mengakibatkan kita malas melakukan ibadah, yaitunya dhaful imani. Tentu apa itu dhaful iman? Yaitu lemah iman. Lemah iman ada dua penyebabnya. Yang pertama, dikarenakan kita tidak membayangkan terhadap ciptaan Allah yang diberikan kepada kita. Hayat hidup yang Allah ciptakan kepada kita, sama pendengaran, basar, penglihatan, kalam, berbicara, kudrah, kuasa, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita tidak membayangkan bahwa semua itu merupakan ciptaan Allah, maka ketika tiba waktu melakukan sholat, kita tidak membayangkan hal tersebut, maka dengan enteng-entengnya, dengan mudah-mudahnya kita meninggalkan kewajiban yang telah Allah tegakkan. Begitu halnya yang tidak Allah berikan kepada kita, langit yang Allah ciptakan tanpa diam, bumi yang Allah ciptakan begitu luas, angin yang Allah ciptakan dapat kita rasakan, namun tidak bisa kita lihat. Itu merupakan ciptaan Allah dan hikmah yang sangat luar biasa kepada kita selaku hamba. Sehingga kenapa dengan enteng-entengnya dan dengan mudah-mudahnya kita meninggalkan ibadah kepada Allah? Itulah penyebab, dikarenakan kita tidak membayangkan bahwa semuanya itu merupakan ciptaan daripada Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka juga ada solusi supaya emper daripada keimanan kita ini semakin meningkat kepada Allah. Yang pertama, suhbah saleh. Kita bergaul dengan orang saleh. Kalau kita tinggal di kampung, maka kita bergaul dengan ustaz-ustaz, dengan tengku-tengku, dengan abu-abu. Ketika kita bergaul dengan orang yang berilmu agama, maka kita akan dinasihati, kita akan diingati mengenai tentang perkara ketuhanan, perkara kerasulan, dan mengenai tentang tata cara melakukan ibadah yang benar kepada Allah. Maka dengan begitunya nilai-nilai keimanan pada jiwa kita semakin meningkat kepada Allah. Kemudian yang kedua, sering membaca Al-Quran. Dengan kita membaca Al-Quran, apalagi ini dalam momen bulan Ramadan, maka juga dapat mengakibatkan meningkatkan keimanan yang ada dalam jiwa kita. Bahkan salah satu hikmah daripada kita sering membaca Al-Quran, menyokun urang Aceh hanggebi jawai sampean mati. Bahkan satu penelitian daripada gure-gure kamu terjadinya pada seorang nenek-nenek yang ternyata tinggal di daerah Aceh besar. Namun sekitaran surtuh betul-betul mata bagian mantang terang, gejak mantang jut, namun dia pakai tongkat wajah faktor usia. Gepegah hamba mantang langkah, mantang jelas, pendengaran mantang terang.
Pakon pada dikari telusuri ternyata rutinitas dalam keseharian nenek tersebut selalu membaca Al-Quran. Hikmahnya apa? Beliau dalam usia 140 tahun belum dalam keadaan Jawa. Coba takkan urang tanya pada saat itu mentang umur betul dipegah apa di gerai aku. Waktu tak dengar hari gelinya bertanya. Maka solusi supaya meningkatkan keimanan kita, marilah kita sering membaca Al-Quran. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran, kita kata berkalam dengan Allah. Bahkan perintah daripada Rasul, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Li'annahu, karena Al-Quran tersebut syafi'an li ashabi, menjadi syafaat pembantu bagi orang yang membacanya. Kapan? Kelak di yaumul qiyamah. Bahkan sangat sayang, beribu-ribu sayang bila kita lihat fenomena pada saat ini, orang sangat sering memegang HP, bahkan lebih daripada 5 kali, tetapi sangat sedikit orang dalam satu harinya memegang Al-Quran lebih daripada 5 kali. Bahkan satu hari ada yang sekalipun tidak ada memegangnya. Karena Al-Quran itu merupakan imam bagi kita. Bahkan ketika kita meninggal nanti, kita akan ditalkinkan oleh Tuhan. Wa ma imamuka, siapa imam kita? Maka kita akan diajari fakul bilisanin fasih, maka jawab dengan lisan yang fasih, wa i'tiqadin sahih, dan dengan i'tiqad yang sahih. Fakul Al-Quran imami, Al-Quran merupakan imamku. Hadirin tunggu dan abu-abu sekalian, mudah-mudah tidak akan bisa kita menjawab bahwa Al-Quran merupakan imam kita bila dalam masa hidup kita tidak bisa membaca Al-Quran, bila dalam masa hidup kita tidak pernah membaca Al-Quran. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kemudian yang ketiga yang mengakibatkan kita malas melakukan ibadah, yaitunya panjang angan-angan. Tengku panjang angan-angan yang tengku cek langit pun, tapi panjang angan-angan adalah jarang kita mengingat terhadap kematian. Terkadang dalam 1 minggu 7 hari ban 7 umur nak meninggal yang kampung bertanya, tetapi kita tidak mengambil iktibar yang bahwa almarhum, almarhumah yang telah terbaring kaku di hadapan kita, yang telah dimandikan, yang telah dikafankan, yang telah disolatkan, yang telah disedekahkan, tidak ada daya, tidak ada upaya, semuanya dilakukan oleh orang lain untuk menghadap kepada Allah. Andai kata kita yang mengalami hal seperti demikian rupa, apakah sudah siap kita menghadap Allah? Maka hikmah di balik kita melakukan takziah kepada orang yang telah meninggal, dibukakan pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka solusinya ketika ada orang meninggal dalam kampung kita, marilah kita bertakziah pada ketika kita jenis mayat. Kemudian yang keempat yang mengakibatkan kita malas melakukan ibadah kepada Allah, yaitu sering memakan sesuatu yang syubhat. Tempuh syubhat yang tempuh. Al halalu bainun, halal itu nyata, wal haramu bainun, dan haram itu nyata, wa bainahuma umurun mutasyabihun. Sedangkan sesuatu yang berada antara halal dan haram, itulah yang dikatakan dengan syubhat. Tempuh syubhatnya kita pajau jut, tetapi na efek efek ni tempuh gerih hati, keras hati. Di ketika hatinya kaku, maka susah menerima kebenaran. Di ketika susah menerima kebenaran, maka dia akan meninggalkan kewajiban. Di ketika kewajiban akan tinggalkan, dia akan bersalahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Murka dengan Allah taala, maka tempat yang paling pantas bagi kepada kita adalah nerakanya Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Hadirin sekalian dan abang-abang sekalian, mungkin inilah tempat penyebab yang mengakibatkan kita malas ibadah. Dengan kita mengetahui 4 penyebab ini, marilah kita memperbaiki diri dan menghilangkan penyebab tersebut yang ada pada diri kita.
Dan Al-Habib Abdullah bin Ali pun mengatakan dalam satu perkataannya, la tasrifu dima'atu li Ramadan. Jangan kita bersedih menumpahkan air mata dengan kepergiannya Ramadan. Kenapa? Ramadan saya karena Ramadan tahun depan akan datang kembali. Tetapi yang perlu kita tangisi pada saat ini, yang perlu kita sesali pada saat ini, di ketika Ramadan telah tiba tahun depan, nyawa kita telah diambil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun semoga kita semua termasuk ke dalam orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kelak di yaumul kiamat diakui kita sebagai umat Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Faya fawzal mustaghfirin wa ya najadat taibin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika فأولئك هم الخاسرون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. عباد الله ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.